Santapan Harian Senin 24 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, bimbinglah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 22 ayat 13-30. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan." Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, "Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya." Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, "Tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu." Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu, dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu
memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. Sahabat Santapan Harian, seluruh kehidupan manusia mendapat perhatian dari Tuhan, termasuk aspek seksual. Relasi seksual adalah berkat. Sepasang suami dan istri dapat merasakan kebahagiaan dalam hubungan intim. Namun, Tuhan tidak menghendaki bila relasi itu dilakukan dengan sekehendak hati, sekedar untuk memuaskan nafsu. Begitu banyak aturan yang dapat kita baca. Seorang suami harus menghargai istrinya. Seorang perempuan harus menjaga keperawanannya. Seorang laki-laki tidak boleh berhubungan seksual dengan istri orang lain, melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang bertunangan maupun yang belum bertunangan, serta menikahi istri ayahnya. Bisa jadi ada lebih banyak aturan yang disampaikan secara lisan, tetapi apa yang tertulis menunjukkan keseriusan Tuhan terhadap seksualitas manusia. Sesuatu yang indah haruslah dilakukan dengan benar dan indah pula. Berkat Tuhan harus diperlakukan sebagai berkat yang membawa sukacita dan kekudusan, bukan dukacita dan kecemaran. Tuhan ingin agar manusia mengendalikan dirinya dari segala dorongan yang muncul di dalam hatinya. Sebagai makhluk yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, manusia diberi akal budi dan hati nurani. Dengan demikian, manusia diberi kemampuan untuk mengendalikan keinginannya, tidak hanya hasrat seksual, tetapi juga hasrat terhadap yang lain. Sekuat apapun hasrat itu, sudah sepatutnya kita belajar mengendalikannya dan bukan sebaliknya membiarkan diri dikendalikan oleh hasrat itu. Mari kita selalu mewaspadai hasrat kita, entah itu hasrat terhadap keberhasilan, kekuasaan, kekayaan, kemewahan, dan lain-lain. Jangan biarkan hasrat membuat kita melupakan keadilan, meremehkan kekudusan, dan berpura-pura tidak tahu akan tanggung jawab kita. Mari kita menjalani hidup bukan dengan dikendalikan oleh hasrat, melainkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Sehingga hasrat yang kita miliki bisa kita arahkan untuk menghasilkan hal-hal yang benar dan baik bagi diri kita sendiri maupun sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengarahkan hati dan berlari kepadamu. Dekapan-Mu menghalau segala godaan dunia yang menyilaukan kami. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.